Kalau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kawan saja sudah terlarang karena khawatir mempengaruhi, sebab ada peribahasa dalam bahasa Arab, as-sahib sahib. As-sahib artinya sahabat, kawan dekat. Sahib itu yang menarik, bukan menarik interesting, bukan menarik ngabadoal, apa? Menarik, membawa, menyeret. Sahib. As-sahib sahib. Sahabat itu bisa menyeret kita. Menyeret ke mana? Ke arah yang sesuai dengan keadaan sahabat kita. Kalau sahabat kita baik, kita akan terseret kepada kebaikan. Itu bagus. Tapi kalau sahabat kita ini buruk, kita akan terseret kepada keburukan seperti buruknya sahabat kita. Itu yang menjadi ilat atau alasan terlarangnya dekat dengan mereka. Kalau menjadikan sahabat karena bisa mempengaruhi agama kita itu sudah terlarang, apalagi menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada kita, bahkan mengatur seluruh kehidupan kita seperti pemimpin. Maka kalau sudah terlarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat, apalagi sebagai pemimpin. Ada nggak ditemukan di dalam ayat, jangan kalian bentak kedua orang tuamu? Ada ayatnya? Tidak ada. Jangan ngangguk-ngangguk saja, mana ayatnya? Ada nggak jangan kalian pukul kedua orang tua kalian? Ada? Nggak ada. Jangan kalian tenang kedua orang tua. Nggak ada ayat dan hadisnya. Berarti boleh dong. Haram, terlarang. Karena apa? Karena jangankan memukul, menendang, membentak, yang lebih ringan saja dari itu, yaitu mengatakan mengatakan sudah terlarang. Dan itu yang ada ayatnya, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua ini uff. Dan uff adalah kedurhakaan yang paling ringan dan paling kecil kepada orang tua. Yang paling ringan, paling kecil saja sudah terlarang, apalagi yang lebih dari itu, membentak, melotot, menendang, memukul, mengusir, menyiksa, dan seterusnya, lebih terlarang lagi. Demikian juga menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang dijadikan sebagai sahabat dekat karena pengaruhnya besar kepada kita. Apalagi menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang bisa mengatur kehidupan dunia kita. Seperti apa? Pemimpin. Lebih terlarang lagi dengan demikian. Oleh karena itu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, maknanya jangan dijadikan sebagai teman dekat, apalagi sebagai pemimpin. Keharamannya lebih tinggi lagi daripada itu. Nah, banyak orang yang menolak ayat ini dengan alasan logika. Ayat disingkirkan, logika dikedepankan. Lebih baik kafir tapi jujur dibanding muslim tapi korupsi. Ini perbandingan yang lebih baik, ya, makan kue bolu daripada tai kucing. Kenapa harus dibandingkannya dengan sesuatu yang bertolak belakang kita? Enggak ada orang muslim yang jujur. Dan apakah orang kafir ini benar-benar jujur? Jujur itu karena di cover saja oleh media, ya. Jujur itu karena ditutup-tutupi saja oleh orang-orang yang berwenang, bisa menutupi keborokannya. Mungkin demikian. Nah, digunakan logika, disingkirkanlah ayat. Ini dosa kedua setelah menolak ayat tadi.
Apa dosa keduanya? Dosa keduanya adalah lebih mendahulukan logika daripada ayat dan hadis yang sahih, dan itu melanggar ayat lain dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan ayat tentang balapan, tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya, mendahulukan logika dia daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Sekali lagi, ini bukan balapan, tapi maknanya adalah jangan kalian dahulukan logika dengan menyingkirkan ayat dan hadis. Ini yang dilanggar tuh. Melanggar ayat ini dosa kecil apa besar? Tentu saja besar. Sudah ayat tadi Al-Maidah 51, Al-Mumtahanah ayat 1 dilanggar, terus alasan yang dipakainya juga melanggar Al-Hujurat ayat yang pertama tadi, mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah mendahulukan akal, logika dia, ya, daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan ini sebuah dosa yang tidak kecil. Pertama itu. Kedua, resiko bagi orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, logikanya daripada ayat dan hadis, padahal dia muslim, ya. Kalau orang kafir jelas nggak peduli, yang kalau orang kafir pasti nggak akan pakai Quran hadis. Ini muslim, ini untuk orang muslim. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini untuk orang-orang muslim, orang-orang yang punya iman. Jangan mendahulukan akal, logika, ra'yu dengan menyingkirkan Al-Quran dan hadis yang sahih tentang masalah itu, tentang semua masalah. Nah, sebagai seorang muslim pasti dia banyak amalan. Orang yang menolak ayat ke-51 surah Al-Maidah itu suka sholat enggak? Ya suka sholat. Mereka juga saum enggak kalau Ramadan? Saum. Bukan hanya sholat dan saum, mereka juga berdakwah. Ada enggak ustadz yang menolak ayat tadi dengan alasan logika? Ada, ya. Gak perlu disebut, jangan disebut namanya. Tahu lah gitu, ya. Mereka bisa bahasa Arab, mereka hafal ayat, mereka hafal hadis, mereka banyak beramal. Tapi ro'yunya didahulukan daripada ayat dan hadis. Maka resikonya seluruh amal kebaikannya gugur, terhapus, tidak bersisa. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena kelancangannya terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini oleh Allah ditekankan pada ayat yang kedua dari surah Al-Maidah, dari surah Al-Maidah. Dan surah Al-Hujurat tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Wa antum la tash'urun. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi, seperti kalian meninggikan suara kalian di atas suara orang lain dalam hal berbicara. Di akhir ayat itu Allah menyatakan, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun, nanti batal semua amal-amal baik kamu tanpa kamu sadari. Tidak sadar bahwa amal-amal kebaikannya, pahala-pahala dari ibadahnya itu dihapus oleh Allah karena kelancangan. Dan kelancangannya oleh Allah di dalam ayat ini diberi atau disebutkan, diberi contoh kelancangan yang paling ringan.
Yaitu apa? Meninggikan suara di atas suara Nabi dalam hal berbicara, walaupun isi pembicaraannya benar. Isinya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Terlarang. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan mengeraskan suara kepada Nabi dalam hal berbicara, ya. Ini maknanya pertama hakiki, kedua majazi. Hakiki bagi para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Gak boleh berbicara nada suaranya lebih tinggi dari nada suara Nabi SAW. Tidak boleh, nanti batal amal-amal. Itu makna hakiki, mana yang sebenarnya. Bagi kita yang tidak sezaman dengan Nabi, gak mungkin kan berbicara melebihi suara Nabi, karena tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Tapi maknanya adalah jangan mendahulukan pendapat kita daripada hadis Nabi SAW.